Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, siang hari ini kalian silakan tonton materi kita yaitu tentang tajwid, yang mana kemarin sudah diberikan contoh dan Abi akan berikan link tentang YouTube tentang tajwid. Dan hari ini kita akan membahas satu persatu tentang tajwid tersebut. Kalian perhatikan tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengucapan dan pelafalan Al-Quran. Ilmu yang mempelajari tentang cara pengucapan dan pelafalan Al-Quran. Supaya membaca kita menjadi baik, supaya kita benar mana panjang mana pendek, maka kita harus tahu tentang tajwid. Biasanya orang yang bisa mengaji, biasanya mereka sudah pernah belajar tajwid yang sudah bisa panjang pendeknya, apalagi qori dan qori'ah. Ini tajwid. Dan apa hukum-hukumnya? Pembagian hukum tajwid, bahwasanya tajwid ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah izhar halqi. Pembagian hukum tajwid yang pertama adalah izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Apabila nun sukun atau nun mati atau tanwin, yaitu domatain, kasro tanwin, fathah tanwin, sesudahnya bertemu dengan huruf pertama alif, kedua ain, ketiga ghain, keempat ha, kelima kha, keenam ha, dan ketujuh yaitu hamzah. Ketika nun mati, domatain, kasrotain, domatain, fatatain bertemu dengan salah satu huruf ini, maka disebut izhar halqi. Apa hukumnya? Yaitu izhar halqi. Contoh izhar halqi itu apa contohnya? Lihat, wa min syarri ghasiqin idza. Lihat yang berwarna merah itu qin i, dia kasrotain bertemu dengan huruf alif. Ada kan huruf alif? Nah, itulah disebut izhar halqi. Atau boleh juga bertemu dengan ain, silakan. Yang di dalam Al-Quran, mana dia, pokoknya intinya ketika ada nun mati, atau domatain, atau kasratain, atau fatatain, maka bertemu dengan salah satu huruf 6 ini, maka disebut izhar halqi. Pembagian hukum tajwid yang kedua, pembagian hukum tajwid apa itu? Yaitu idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah. Sekali lagi, idgham bi ghunnah. Apa yang disebut idgham bi ghunnah? Apabila nun mati atau tanwin, lihat dalam kurung itu domatain, kasrotain, fatatain yang bertemu dengan huruf mim, nun, waw, dan huruf ya, dan tidak dalam satu kata atau kalimat atau harus secara terpisah. Jadi dia tidak digabungkan, maka ini disebut idgham bi ghunnah. Sekali lagi, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf nun, waw, mim, dan ya, hurufnya ada 4, maka disebut idgham bi ghunnah. Contohnya, lihat, takum ma'am akamah, nun mati bertemu dengan mim, maka disebut idgham
biruna, atau limai yaro, nun mati bertemu dengan huruf ya. Ini disebut idgham biruna. Yang ketiga, kita akan bahas tentang pembagian hukum tajwid. Yang ketiga apa? Yaitu idgham bila gunnah. Apa idgham bila gunnah? Apabila nun sukun atau juga tanwin yang tadi dhammatain, kasratain, fatatain yang ketemu dengan huruf hijaiyah yaitu lam atau huruf ro, maka dibaca tidak menggunakan suara yang berdengung, maka disebut idgham bila gunnah. Tadi idgham bila gunnah ada 4, sedangkan bila gunnah adalah 2 huruf, yaitu huruf la dan ro. Sekali lagi, huruf la dan ro, maka itu disebut idgham bila gunnah. Contoh, lihat. Imalam. Nah, huruf ini ada salah tulisnya. Kindulam ini salah. Ya, apabila nun mati bertemu dengan lam atau nun mati bertemu dengan lam, ini terbalik. Sampai sini ada pertanyaan, silakan ditonton. Kita nanti bersambung lagi dengan hukum-hukum yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.